Halo, sekarang kita akan membahas dinamika gerak ya. Untuk memahami dinamika gerak, kita harus tahu dulu nih sama hukum Newton. Yang pertama ada hukum 1 Newton, ada yang dinyatakan dengan sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton ini menjelaskan tentang inersia. Inersia adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan keadaannya, di mana saat dia diam, dia akan tetap diam, dan saat dia bergerak, dia akan bergerak dengan kecepatan yang konstan atau tidak berubah-ubah. Nah, kenapa bisa konstan? Karena percepatannya sama dengan 0. Berbeda dengan hukum 2 Newton yang dinyatakan dengan sigma F sama dengan M kali A. Di sini ada A-nya nih, ada percepatan. Berarti benda tersebut akan bergerak dan kecepatannya berubah-ubah. Oke, maka dari itu hukum 2 Newton menyatakan tentang gerak suatu benda. Selanjutnya ada hukum 3 Newton tentang gaya aksi dan gaya reaksi. Contohnya seperti apa? Di sini aku punya dinding. Dindingnya aku dorong dengan gaya 100 Newton. Dinding walaupun kita dorong nggak akan bergerak ya, tapi justru kita yang akan bergerak ke belakang. Kenapa? Karena dinding memberikan gaya reaksi yang besarnya sama, yaitu 100 Newton, tapi arahnya berbeda. Jadi ada negatifnya. Negatif di sini menunjukkan arah gaya reaksi berlawanan dengan gaya aksi gitu. Selanjutnya ada yang namanya gaya berat. Gaya berat ini adalah gaya yang dimiliki suatu benda yang bermassa. Misalnya di sini aku punya box nih. Boxnya bermassa M, berarti dia punya gaya berat sebesar W. Nah, kenapa ya arah gaya berat itu ke bawah? Karena mengikuti arah gravitasi yang selalu menuju pusat bumi. Selain itu, ada juga gaya gesek. Gaya gesek seperti apa ya? Nah, misalnya aku tarik boxnya ke kanan dengan gaya sebesar F, maka box tersebut akan bergerak ke kanan. Gaya gesek itu bersifat melawan, jadi arahnya akan berlawanan dengan arah geraknya. Fg. Untuk mendapatkan nilai gaya gesek, kita harus punya mu. Mu ini adalah konstanta geseknya dari lantai tersebut. Selanjutnya kita juga harus punya N. N adalah gaya normal yang tegak lurus sama lantainya. Oke, selain itu kita juga harus bisa mencari resultan gaya yang bekerja pada masing-masing sumbu koordinat. Ada di X berarti sigma Fx dan ada di Y berarti sigma Fy. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, ada gaya apa aja ya di sumbu X, ada gaya F dan gaya Fg. Berarti sigma Fx-nya itu adalah F min Fg. Dan sigma Fy-nya kita juga lihat dulu, ada gaya apa aja di sumbu Y, ada gaya N dan ada gaya W. Maka dari itu sigma Fy-nya adalah N min W. Untuk menentukan minus dan positifnya, biasanya kita punya perjanjian nih. Perjanjiannya sesuai sumbu koordinat. Kalau misalnya ke kanan atau X itu positif, kalau misalnya dia ke kiri berarti X negatif, dan kalau misalnya dia ke atas dia positif, dan kalau dia ke bawah dia negatif. Seperti itu.